para ulama kita di dalam berdakwah banyak menggunakan pendekatan tradisi. Tradisi bangsa kita ini yang paling banyak tradisi makan-makan. Karena negara kita ini negara agraria, negara pertanian. Banyak beras, banyak padi. Karena banyak beras, banyak padi, bangsa kita senang makan. Karena senang makan, maka senang mengadakan tradisi makan-makan. Ini kalau di Indonesia ya, tradisi makan-makan terutama berkaitan dengan kelahiran seorang manusia. Ketika seorang bayi ada di dalam perut berusia 4 bulan, ada selamatan. Kalau di Jawa namanya, di Jawa Tengah disebut dengan mapati atau ngapati. Kalau di Jawa Timur disebut dengan telon-telon. Nanti dapat 7 bulan selamatan lagi. Kata orang Jawa Tengah mitoni, kata orang Jawa Timur tingkepan, kata orang Langsa apa namanya? Ya, umur 7 bulan. Nanti lahir dapat 7 hari selamatan lagi akikah. Dapat 40 hari selamatan lagi. Waktunya turun tanah, selamatan lagi. Saya tahunya setelah menikah. Dulu waktu di pondok saya kira cuma 7 bulan. Setelah menikah banyak sekali itu. Nanti mati selama 7 hari ngasih makan mana? Ini kalau orang Wahabi malah memanas-manasi, memprovokasi. Gimana orang Langsa itu? Anda tetangganya mati, satu kampung minta makan. Dasar hati mereka jelek, hatinya setan, memanas-manas. Coba hati mereka baik, pasti berprasangka baik. Orang Langsa itu orangnya baik-baik ya. Mengapa ada keluarganya mati masih sempat memberi makan orang satu kampung? Harusnya kan begitu, malah dibalik. Dapat 40 hari memberi makan, 100 hari memberi makan, 1000 tiap tahun memberi makan. Kita ini memang suka memberi makan. Itu sebelum Islam datang sudah ada itu. Mengapa oleh para ulama kita tetap dilestarikan? Karena tradisi memberi makan tidak dilarang di dalam agama, tetapi termasuk bagian dari ajaran agama yang sangat penting. Orang senang memberi makan ini pertama menjadi pertanda amal ibadahnya diterima. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Tanda-tanda haji seseorang diterima, diridhai oleh Allah. Jawaban beliau, "Thibul kalam wa it'amut ta'am." Orang itu kalau berbicara selalu enak didengar, dan orang itu senang memberi makan orang lain. Jadi senang memberi makan orang lain pertanda amal ibadah seseorang diterima. Jangan-jangan orang yang tidak suka selamatan, apalagi membid'ahkan memberi makan banyak orang, jangan-jangan karena amal ibadahnya tidak diterima. Yang pertama. Yang kedua, memberi makan orang ini termasuk tradisi yang paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyul islami afdal?" Rasulullah, amalan apa di dalam Islam yang paling utama? Kata beliau, "It'amut ta'am." Memberi makan pada banyak orang. Yang ketiga, memberi makan ini oleh beliau didahulukan daripada perintah sholat malam, sholat tahajud. Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang berkumpul menyambut beliau. Ceramah beliau pertama, kata beliau, "Ayyuhan nas, afsyus salam." Wahai manusia, sebarkan ucapan salam. Kalau kamu berjumpa dengan saudara kamu, sapa saudara itu dengan ucapan salam. Salam ini berarti pertanda kedamaian. Kamu selamat dari saya, tidak akan mengganggu.
Itu salam perdamaian, assalamualaikum. Artinya bagaimana? Ini perintah membangun komunikasi, hubungan yang baik dengan sesama. Perintah pertama, kita harus komunikasi yang baik. Cuma komunikasi yang baik tidak cukup. Kata beliau, wa'at'imut ta'am, berikan makan pada orang. Kalau hubungan kamu sudah baik dengan orang lain, kamu punya rezeki, punya uang, ajak orang itu makan ke tempat kamu. Baru setelah itu perintah terakhir, wasallu billail wan nasu niyam, kerjakan sholat pada malam hari ketika orang-orang terlelap tidur. Artinya bagaimana? Ternyata di dalam hadis ini perintah memberi makan didahulukan daripada sholat malam. Mengapa? Orang yang senang memberi makan ini termasuk bagian dari akhlakul karimah. Orang yang akhlaknya mulia lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak berakhlak. Karenanya di dalam hadis, innal mu'min bihusni khuluqihi la yablughu darajatal qa'imis sha'im. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik benar-benar dapat mencapai derajat seseorang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah pada siang hari. Ini pentingnya memberi makan. Orang senang memberi makan itu, yang senang pertama kali siapa? Yang memberi apa yang diberi? Yang senang pertama kali yang memberi. Yang diberi belum tentu, kecuali kalau yang diberi memang lapar. Dan itu repot cari orang lapar, apalagi penceramah kemana-mana. Orang itu kalau ceramah kemana-mana makannya bukan karena keperluan, tapi karena jadwal. Waktunya makan ya makan, bukan karena lapar. Orang yang bersedekah pada orang, yang senang pertama kali itu yang memberi. Coba kita ini misalnya ada hajatan di rumah, buat makanan yang banyak, ternyata yang datang sedikit. Kira-kira ibu di belakang marah apa tidak? Marah. Tapi kalau makanannya habis, ibunya senang, alhamdulillah habis. Padahal kadang yang makan itu belum lapar, cuma karena ingin menghormati yang memberi, makan dengan banyak. Kadang seperti itu. Jadi belum tentu yang senang pertama kali yang makan, yang diberi. Justru yang pertama kali yang senang adalah yang memberi. Nah, orang senang pada orang ini termasuk akhlakul karimah. Orang-orang Wahabi itu tidak suka memberi makan, karena memang akhlaknya jelek. Yang keempat, memberi makan ini termasuk pertanda hati seseorang itu lembut. Imam At-Tabrani meriwayatkan, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya yang keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk telinga kanan, ya keluar dari yang kiri, tidak diamalkan. Ibadah malas, berbuat kebaikan malas. Ternyata kata Rasulullah, kalau begitu at'imil miskin, kamu yang senang memberi makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Tapi jangan cuma diusap ya. Ini biasanya tanggal 10 Muharram, setelah diusap kita cari dompet kita, isinya kita berikan. Ya kalau cuma diusap kasihan, panas nanti kepalanya. Nah ini artinya apa? Orang yang senang memberi makan pertanda hatinya lembut. Bangsa kita ini bangsa yang senang memberi makan. Mungkin karena bangsa kita ini senang memberi makan, hatinya lembut-lembut,
Begitu para ulama berdakwah ke Indonesia, mayoritas bangsa kita berbondong-bondong masuk Islam. Karenanya orang-orang yang senang memberi makan, begitu menerima dalil, menerima nasihat, mudah menerima. Berbeda dengan orang-orang yang tidak suka selamatan, yang pelit-pelit itu, bakhil-bakhil. Walaupun 10, 100, 1000 dalil didengar, dimasukkan ke telinga mereka, mereka tidak menerima kebenaran. Hatinya keras-keras. Orang Wahabi itu membid'ahkan memberi makan. Jangan dikira karena mereka alasannya bid'ah, saya kira itu karena alasan. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Tahu pelit? Apa bakhil itu bahasa orang Langsa? Pelit ya? Kerit? Pelit? Nah terserahlah apa saja itu. Bisa kurang paham. Dan memang betul begitu. Tahun 2010 ada orang Wahabi di Jakarta telepon saya. Ada apa ini Kiai? Kita mengundang Kiai menjadi narasumber penceramah dalam acara seminar nasional tanggal sekian hari Jumat. Insya Allah, karena saya ada waktu, saya mengiyakan. Saya berangkat dari rumah ke Surabaya. Sampai di Surabaya, di stasiun kereta api, cari tiket mau ke Jakarta, ternyata habis karena bersamaan hari libur. Akhirnya saya mengurungkan, kalau begitu tidak jadi ke Jakarta. Saya hubungi, saya tidak jadi ke Jakarta. Loh kenapa Kiai? Ini tiket kereta api habis, saya tidak bisa berangkat. Loh jangan Kiai, Kiai harus berangkat, ini acara nasional, kalau tidak ada Kiai gimana acara ini? Terus gimana caranya? Kiai naik pesawat, nanti tiketnya diganti. Karena memang saya ke Surabaya tidak punya uang, cari utangan. Karena saya ada murid saya, kamu saya kasih tugas. Apa Kiai? Carikan utangan tiket pesawat. Tanya hutang ke travel. Hutang ke travel sama murid itu. Pagi-pagi berangkat hari Jumat itu ke Jakarta. Dan saya sampaikan tiketnya habis sekian. Ini buktinya. Sampai di Jakarta pas hari Jumat. Begitu mau masuk ke masjid, ke pintu gerbang itu ya, sedang khutbah Jumat. Ternyata khotibnya membid'ah-bid'ahkan kiai-kiai. Kita ini kalau ada keluarga sakit datang kepada Abu Kiai, tabarruk, kasih air agar dibacakan ayat Al-Quran. Kata yang ceramah itu, syirik itu, syirik katanya. Loh, saya terkejut. Lah cuma itu disyirikkan, itu kan pekerjaan saya. Dan itu harganya mahal itu. Kok pekerjaan saya disyirikkan? Akhirnya tidak jadi Jumatan. Sudah, tidak usah Jumatan. Masa belum masuk sudah disyirikkan? Karena waktu itu saya sudah lapar, saya ajak murid saya, anu aja, cari rumah makan. Loh, untuk apa Kiai? Lapar. Kata murid saya, Kiai, kalau bisa jangan makan. Kenapa? Ini acara nasional Kiai, makannya pasti enak ini. Terus gimana? Ini kan sudah waktunya makan. Gampang, beli bakso sama lontong. Biar tidak kenyang tapi tidak lapar. Jadi untuk makan nanti, makanan nasional ini kita ada persiapan. Akhirnya memang murid saya ini orangnya besar. Kalau makan tuh suka. Ya sudah, saya damai dengan kamu, toleransi. Akhirnya tidak jadi makan. Karena di pinggir-pinggir jalan itu ada bakso lontong, beli di situ. Santai. Setelah sholat Jumat, makan itu masuk ke dalam. Sampai di dalam, di acara itu ya, Jumat masih bulan Rajab. Pesertanya lebih 500. Ternyata
suasananya seperti bulan Ramadan. Tidak ada minuman, tidak ada apa-apa. Ini kok seperti Ramadan Wahabi. Saya tidak ngerti, apa karena mereka ingin ingin konsentrasi pada pengajian biar tidak diganggu minuman, makanan. Begitu saya duduk di kursi, saya dikasih aqua 1 botol, tidak ada gelasnya. Karena orang Wahabi kan memang kurang menghormat orang tuh, kurang paham, jadi tidak pakai gelas. Karena memang sudah lapar, ceramah belum dapat separuh sudah habis minuman. Karena cuma minum, tidak ada kuenya. Kalau ini kan banyak kuenya mulai tadi, banyak buah-buahan ya. Begitu masuk waktu asar, break untuk sholat asar. Selesai sholat asar dilanjutkan. Kira-kira pukul 4:30. Sudah asar, sudah lewat, acara selesai. Begitu acara selesai, para jamaah semuanya menghampiri saya, salaman. Terima kasih Kiai, kita senang dengan ceramahnya, mudah-mudahan bisa dengar ceramah lagi, katanya. Setelah salaman saya lihat satu persatu kok langsung pulang. Saya timbul tanya, loh jangan-jangan tidak ada makannya ya? Ini kok pulang. Tapi saya husnudzon, oh saya kan narasumber, pasti ada makan nanti. Saya begitu. Apalagi panitia masih ada. Setelah semuanya pulang, Ustadz panitia yang menghubungi saya ini menghampiri saya, bawa amplop. Kiai, kita senang dengan kehadiran sampean. Nah, ini belum makan sudah bilang senang, ada apa ya? Senang Kiai, kita ini puas. Lain kali kalau diundang lagi ke sini, dimohon kesediaannya. Terus setelah itu ngasih amplop, ini Kiai ganti tiketnya. Terus setelah itu, Kiai, atas segala kekurangan mohon maaf. Ini kok minta maaf, jangan-jangan memang tidak ada makan. Ternyata betul. Setelah itu langsung pulang, tidak ada makan. Saya berpikir, oh ini Wahabi. Mereka mulai dulu membid'ahkan, mengharamkan orang selamatan, memberi makan orang. Ternyata mereka bakhil-bakhil, pelit-pelit. Bukan karena bid'ah, tamu diundang jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jakarta, tidak dikasih makan. Padahal di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu bukan cuma dengan basa-basi, apa kabar, gimana, bukan cuma itu. Kalau waktunya makan, diberi harusnya begitu. Wahabi ini jauh-jauh udah diberi makan. Akhirnya setelah dia pergi mau berangkat cari makan, amplop saya serahkan ke murid saya, ini untuk bayar tiket. Ini sepertinya lebih, nanti lebihnya kembalikan ke saya. Sepertinya tebal. Dihitung. Setelah dihitung, Kiai, ini kurang ini. Jadi kurang. Akhirnya pulang dari Jakarta punya hutang itu. Itu Wahabi. Wahabi ini memang mereka ini suka membid'ahkan orang, tapi sebenarnya mereka itu bakhil. Jadi mereka ini anti tradisi bukan karena apa? Ya karena hatinya mereka keras, mereka juga bakhil. Karenanya kita ini pro tradisi. Ini ya, jadi masalah tradisi ini penting. Para ulama kita di dalam berdakwah ini menggunakan pendekatan tradisi. Semua tradisi yang kita lakukan, yang kita warisi dari ulama-ulama dulu, dari para abun, para walid, para kiai, para muallim, para tuan guru, semuanya ada dalilnya. Kalaupun kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada dalilnya. Mungkin kita belajar belum sampai ke sana, atau ketika guru kita mengajarkan itu kita tidak datang.
Atau kita datang tetapi kita terlambat, atau tidak terlambat tetapi kebetulan ngantuk. Karena orang ngantuk itu udah dapat ilmu tapi dapat pahala. Orang hadir ke majelis zikir seperti ini, sampeyan datang bawa bantal langsung tidur, itu dapat pahala tapi tidak dapat ilmu. Karena majelis zikir ini mulia. Jadi ini penting ya, kita ini mempertahankan tradisi keulamaan. Jangan mudah terpengaruh dengan ajaran Syiah. Syiah ini tidak percaya kepada keaslian Al-Quran. Syiah ini merusak akhlak anak-anak muda. Karena kata orang Syiah, transaksi pelacuran itu sunnah, yang disebut dengan kawin mut'ah. Syiah ini menghalalkan kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu laki-laki bertemu dengan perempuan, tanya, kamu kalau semalam bersama saya berapa? 100.000. Kalau 2 malam ada diskon 150.000. Itu kata orang Syiah halal, bahkan dapat pahala katanya. Kalau sudah dapat pahala, sudah diharamkan, kadang orang melakukan, apalagi masih ada pahalanya. Jadi ajaran sesat, ajaran Syiah sesat, ajaran Wahabi sesat semua, Hizbut Tahrir juga sesat, apalagi liberal. Karenanya kita perlu menjaga anak-anak kita, jangan mudah terpengaruh dengan mereka, walaupun mereka pandai berbicara. Tetapi ketika mereka berbicara dengan orang-orang ahli ilmu, kelihatan akhirnya mereka tidak tahu apa-apa. Kemarin waktu muzakarah para ulama di Aceh, orang-orang yang anti tongkat, anti azan 2 kali, anti mengulangi khutbah karena mualat, anti apa lagi? Ternyata mereka tidak tahu dalil, cuma pandai bicara. 2,5 bulan yang lalu saya diundang ke Aceh untuk ceramah di parade Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Ustadz Wahabi di Aceh chatting dengan saya melalui WhatsApp. Ini Kiai, kawan-kawan antum di Aceh cuma gara-gara tongkat mau ribut. Tongkat saja dipersoalkan. Saya jawab, tongkat apa itu? Itu tongkat khutbah Jumat. Loh, kalau tongkat waktu khutbah Jumat harus dipersoalkan. Kalau tongkat di kamar, di rumah, di mana ada apa tidak dipersoalkan. Tapi kalau khutbah Jumat harus dipersoalkan. Loh, kenapa Kiai tongkat hari Jumat kok dipersoalkan? Nah, memangnya khotib Jumat itu pegang tongkat karena apa? Apa dikira karena di Aceh banyak pohon? Bukan. Kenapa? Itu karena sunnah. Lalu Wahabi tanya, itu sunnahnya siapa? Loh, sholat Jumat itu yang menyuruh siapa? Khutbah Jumat itu siapa? Apa dikira orang Aceh? Itu dari baginda Rasulullah SAW. Berarti tongkat juga dari beliau. Rasulullah baca khutbah, kadang pegang busur, kadang pegang tongkat. Sayyidina Abu Bakar pegang tongkat, Sayyidina Umar tongkat, Sayyidina Utsman tongkat, Sayyidina Ali tongkat. Karenanya kita pakai tongkat. Kamu khutbahnya udah pakai tongkat, ikut siapa? Itu mereka ini menyalahkan orang melakukan kebaikan bukan karena tahu dalilnya, tetapi karena mereka bodoh. Cuma mereka berani dan pandai berbicara. Kalau berbicara, mereka lantang menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Itu suaranya. Karenanya kita jangan mudah terpengaruh dengan mereka. Itu pertama. Yang kedua, ya, kata Rasulullah SAW, tanda akhir zaman, wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pejabat negara kamu, tetapi sedikit yang bisa dipercaya. Sekarang ini pejabat negara banyak, tetapi yang amanah, yang dipercaya sedikit. Kalau tidak percaya,
di televisi tiap hari ada orang diperiksa KPK, diperiksa Kejagung, masuk penjara. Itu siapa? Semuanya pejabat. Kok banyak yang tidak ditangkap? Yang tidak ditangkap itu bermacam-macam. Ada kalanya karena diambil yang sedikit, ada kalanya karena yang diambil banyak, yang tukang nangkap dapat bagian juga. Itu zaman sekarang. Ini artinya bagaimana zaman sekarang kita dituntut menjaga nilai-nilai amanah. Harus jadi orang yang bisa dipercaya. Sekarang ini untuk tidak amanah lebih gampang daripada zaman dulu. Kalau dulu orang itu bisa korupsi kalau menjadi hakim, orang bisa menerima sogok, suap kalau menjadi polisi. Tapi kalau sekarang orang korupsi itu tak perlu jadi pejabat, jadi panitia bangunan masjid bisa korupsi, jadi pengurus takmir masjid bisa korupsi. Mengapa? Masjid sekarang banyak uangnya. Kalau dulu masjid tidak punya uang. Sekarang itu apa yang tidak ada uang? Karenanya penting zaman sekarang ini menjaga nilai-nilai amanah. Jangan mudah tergiur dengan perkara haram, walaupun gampang didapatkan. Tanda yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Ada orang-orang kelihatannya memperjuangkan agama, tetapi di belakang ternyata mereka ada yang bayar. Orang yang menyebarkan ajaran Wahabi, menyebarkan Syiah, Hizbut Tahrir, jangan dikira mereka menyebarkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada seperti itu. Mereka rajin menyebarkan ajaran itu karena di belakang ada yang bayar. Coba ada yang bayar, mereka tidak akan menyebarkan seperti itu. Mahal bayarannya. Orang-orang Wahabi itu, Ustadz Wahabi katanya kalau baru diangkat menjadi Ustadz, gajinya tiap bulan $1.500 dolar Amerika. $1.500 itu sama dengan 20 juta lebih. Mana sekarang ada gaji 20 juta? Tidak ada. Ustadz Wahabi sudah lama dapat gaji seperti itu. Ustadz Syiah juga begitu. Tiap bulan gajinya ada yang 9 juta, 8 juta, kurang, lebih. Hizbut Tahrir juga begitu. Jadi omong kosong kalau mereka karena lillahi ta'ala. Tahun 2007 ada tengku di kampung datang ke rumah saya, kiai kampung. Curhat. Kiai, saya curhatkan. Ada apa? Beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu ada kader Partai Keadilan Sejahtera, orangnya Wahabi, sering datang ke rumah saya. Setelah akrab, dia bilang begini, Kiai, gimana kalau sampean seminggu sekali mengadakan taklim untuk masyarakat, majelis taklim, pengajian. Terus nanti saya yang menanggung biaya konsumsi, minuman dan makanan-makanan kecil saya nanggung. Akhirnya karena ini kiai kampung, tetangga kanan kiri kira-kira 40 orang atau lebih tiap malam berkumpul di musola beliau. Nah, orang Wahabi ini tiap acara itu mengucurkan uang 70.000. Dibelikan air minum ya, air minum, kemudian makanan kecil. Kata kawan saya itu masih ada sisanya 20.000. Jadi masih ada laba. Kira-kira dapat 5 pertemuan. Orang Wahabi ini buku agendanya tertinggal. Tidak sengaja iseng-iseng dibuka. Ternyata di dalamnya ada kwitansi. Di kwitansi itu dari Yayasan Wahabi di Surabaya, biaya setiap minggu itu sebenarnya anggarannya 600.000. Cuma yang dikucurkan 70.000. Itu mereka. Jadi mereka ngajak pengajian seakan-akan lillahi ta'ala. Ternyata kita ngakali kita dijual.
Itu mereka, dunia dicari dengan amal akhirat. Ini artinya apa? Ini tantangan keikhlasan. Para asatid, para ulama, masyarakat, semuanya dituntut ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, sekarang ini apa yang tidak bisa dijual? Orang ikut agama lain kadang-kadang karena urusan ekonomi, agamanya dijual. Orang ikut Wahabi kadang karena ekonomi. Di Banda Aceh ada lembaga pendidikan Wahabi, Dayah Wahabi. Kalau masuk ke Mudi, masuk ke Futuhul Ma'arif, harus dikirim, bayar. Tapi kalau masuk ke tempat-tempat Wahabi tak usah bayar. Uang saku kadang tiap bulan 500.000. Selain biaya makan, kadang orang tuanya di rumah dibayar sama dayahnya. Ini kalau kita tidak ikhlas cari uang, akhirnya anak kita tersesat. Ini penting, menjaga nilai-nilai keikhlasan pada zaman sekarang. Kemudian tanda yang terakhir kata Rasulullah, wa tafaqqahu li ghairid din. Orang mencari ilmu bukan lagi karena ilmu agama di akhir zaman. Yang banyak mencari ilmu, cari ilmu apa? Sekarang ini orang mencari ilmu kebanyakan ilmu umum. Yang dicari gelar, gelar sarjana, gelar master, gelar doktor. Mengapa cari gelar? Agar gampang cari kerja. Jadi ujung-ujungnya kerja. Beda dengan orang dulu. Orang dulu itu kalau punya anak, ini harus belajar kepada abi, nanti masuk ke dayah, biar jadi orang yang punya akhlakul karimah, dapat ridha Allah, dapat barokah dari para ulama. Urusan kerja terserah Allah. Itu orang dulu. Rizki sudah ada bagian dari Allah. Orang dulu itu yang mau dimakan repot, tak seperti sekarang. Tapi tidak takut anaknya tidak makan. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mengapa? Biar gampang cari kerja. Orang tuanya yang mau dimakan gampang, tapi takut anaknya tidak makan. Itu orang sekarang. Mengapa? Karena nilai-nilai keimanan semakin merosot. Orang semakin tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman sekarang. Padahal zaman sekarang mencari kerja dengan titel, dengan gelar, itu repotnya bukan main. Kalau dulu orang lulus SMA, S1 bisa mudah jadi pegawai negeri. Sekarang ini walaupun sudah sarjana, sarjani tidak bisa. Repot. Tahun 2004 saya pulang dari pondok. YIN di tempat kami memerlukan dosen 7 orang. Yang mendaftar itu 500. Yang diperlukan cuma 7 yang mendaftar sampai 500. Tahun berikutnya sudah tidak buka lagi karena belum ada dosen yang mati, belum ada yang berhenti. Jadi cari kerja dengan ijazah tambah repot. Tetapi bukan karena zaman sekarang ini tambah sulit makan. Orang sekarang ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu itu makan kurang-kurang, makanan tidak seenak seperti sekarang. Kalau dulu itu ada undangan maulid, senang karena berarti akan makan lebih enak. Tapi sekarang ada undangan ini, kemudian dapat berkat, telur itu kadang tidak dimakan. Berkat itu tidak dimakan karena sudah sejahtera. Cuma orang sekarang biasanya hidup tidak cukup makan, masih perlu gaya hidup. Ini zaman sekarang. Ini artinya bagaimana? Pada zaman sekarang orang tidak peduli dengan pendidikan agama, kita dituntut untuk memperhatikan pendidikan agama. Jangan sampai saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak memperoleh pendidikan agama yang memadai, tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup, hanya dikarenakan semata-mata mengejar materi.
Itu jelas salah. Karena sebenarnya rezeki itu dari Allah, bukan dari orang tua. Orang itu kalau ditakdirkan kaya, walaupun tidak jadi pejabat ya kaya. Tapi kalau ditakdirkan tidak kaya, jadi pejabat tidak kaya. Saya ini banyak tetangga jadi pegawai negeri, gajinya tiap bulan cuma nerima 15.000. Mengapa? Karena SK-nya dititipkan ke bank untuk bangun rumah. Padahal dia tiap hari harus kantor. Gajinya sudah 15.000. Kapan hari saya bertemu guru saya ketika SD. Kamu enak katanya. Apanya yang enak Pak Guru? Kan sampean Pak Guru saya. Ya enggak, saya ini walaupun begini, sepeda motor saya BPKB-nya ada di bank, STN-nya juga digadaikan ke kawan, sudah ada semua. Terus yang sisa apanya? Tidak tahu sisa apanya katanya. Kemudian SK pegawai negerinya sudah ada di bank juga, gajinya tiap bulan tinggal sedikit. Itu rezeki. Jadi tidak bisa dikejar dengan pegawai negeri, jabatan atau apapun. Pendidikan agama, justru warisan ilmu agama ini lebih penting daripada warisan titel dan gelar tanpa pendidikan ilmu agama. Ini ada cerita, ada masa salaf dulu, ada seorang khalifah yang soleh, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang soleh. Kekuasaannya mulai perbatasan Cina sampai Andalusia, sampai Spanyol. Tetapi walaupun kekuasaannya besar, orangnya hidup dalam keadaan sederhana. Sebelum menjadi khalifah, orangnya agak kaya. Setelah menjadi khalifah, tambah miskin. Karena orangnya berhati-hati. Dari berhati-hatinya, apabila malam hari ada tamu, tamunya ditanya, kamu bertamu ke sini ada keperluan negara atau cuma silaturahmi? Kalau tamu yang datang ini ada keperluan negara, lampu milik negara dinyalakan. Tapi kalau tamunya bukan karena keperluan negara, tidak menggunakan lampu milik negara. Kalau punya lampu pribadi dinyalakan, kalau sedang tidak punya minyak gelap-gelapan, tidak pakai lampu. Padahal beliau seorang khalifah, penguasa. Kekuasaannya mulai hampir perbatasan Cina ke Afghanistan, Pakistan, India, sampai ke Andalusia. Setelah menjadi khalifah semakin miskin. Istrinya sebelum suaminya menjadi khalifah banyak perhiasannya, emas permata. Setelah suaminya menjadi khalifah, perhiasannya diminta, istriku, perhiasannya saya minta. Loh, untuk apa Kak? Saya serahkan kepada negara. Loh, mengapa? Ini kenang-kenangan dari ayah saya, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah. Kata suaminya, ayah kamu itu khalifah, pasti memberikan perhiasan itu mengambil dari milik negara. Karenanya saya minta. Istrinya keberatan, janganlah Kak, perhiasan saya cuma ini satu-satunya, nanti saya tidak kelihatan cantik. Lalu kata suaminya, ya kalau begitu kamu tinggal pilih. Kalau kamu pilih perhiasan itu, pergi dari sini, saya gampang cari istri lagi. Sudah khalifah. Tapi kalau kamu pilih saya, mana perhiasannya? Kata istrinya, ya kalau begitu pilih kamu saja, katanya. Buat apa punya perhiasan, tidak punya kamu? Akhirnya perhiasannya diserahkan, dikembalikan kepada negara. Ketika akan meninggal dunia, anaknya 11 orang, semuanya laki-laki. Anaknya berkumpul. Melihat anaknya berkumpul, Umar bin Abdul Aziz sudah dalam detik-detik terakhir menjelang wafat. Beliau tanya, anakku, ada apa kamu kumpul di sini? Apa kamu mengharapkan wasiat dari saya?
Kata anaknya, "Tidak ada ayah, karena ayah sekarang kritis, ya kita berkumpul karena prihatin saja." Ya kalau begitu tidak apa-apa, kamu jangan harap wasiat dari saya, karena saya tidak punya harta kekayaan yang akan saya wasiatkan buat kamu, dan itu keuntungan bagi saya. Loh kok begitu ayah? Tidak meninggalkan harta keuntungan? Iya, karena kalau nanti setelah saya mati, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, semua keperluan kamu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau setelah mati kamu menjadi orang-orang yang durhaka, maksiat kepada Allah, saya beruntung tidak mewariskan harta pada kamu, karena berarti kemaksiatan kamu tertolong oleh harta yang saya tinggalkan. Saya pasti dapat bagian dari dosa-dosa kamu. Saya ingin selamat. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz meninggal. Setelah ayahnya meninggal, harta peninggalannya dibagi 11 orang anaknya. Masing-masing anaknya dapat warisan 3 gram emas. 3 gram itu zaman sekarang, zaman dulu cukup untuk apa? Kita punya anak belum kawin, belum punya kerja, belum punya rumah, cuma diberi emas 3 gram. 1 gram 400.000, berarti kan cuma 1.200.000. Kira-kira cukup untuk kawin. Apalagi di Aceh tidak cukup. Kalau di Jawa ya mungkin kalau cuma mas kawin cukup, karena kadang-kadang 200.000, 300. Di Aceh katanya 20 juta minimal. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz meninggalkan begitu, karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah, anaknya sudah diwariskan ilmu pengetahuan agama yang cukup dan akhlakul karimah. Setelah orang tuanya wafat, anaknya oleh Allah dijadikan orang-orang yang kaya. Tidak ada yang miskin. Karenanya kesolehan orang tua serta pendidikan orang tua kepada anak itu warisan yang paling berharga daripada ijazah, titel, harta benda. Itu warisan paling berharga. Dari kayanya anaknya Umar bin Abdul Aziz, suatu ketika umat Islam akan berperang dengan orang kafir. Pada waktu itu negara sedang dilanda krisis ekonomi, tidak cukup biaya. Pejabat negara cari sumbangan kepada orang-orang kaya. Datang kepada anaknya Umar bin Abdul Aziz, 1 orang saja. Tanya, ada apa? Ini tuan, negara sedang memerlukan bantuan. Bantuan apa? Kita mau perang dengan orang kafir. Apa yang bisa saya bantu? Kita memerlukan 1.000 kuda untuk perang. Cari kuda 1.000. Cari 1.000 kuda.